Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini aku mau kasih tutorial ke kalian bagaimana uji two-way ANOVA. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya ya. Jadi uji two-way ANOVA ini disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau dua faktor. Nah, fungsi dari two-way ANOVA ini digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Dengan dasar pengambilan keputusannya ada dua ya teman-teman, dengan output Levens test atau uji homogenesis. Dengan jika nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05, maka varian hasil adalah homogen. Namun, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka varian hasil adalah tidak homogen. Nah, yang kedua, dengan dasar pengambilan yang kedua itu dengan output test of between subject effect. Ini adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Dengan dua kategori, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor atau sebaran dan jenis kelamin. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, sebelum untuk ujinya, kita harus siapkan dulu datanya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Di sini ada angketnya, penjumlahannya, di sini ada kodenya, dan di sini ada jenis kelaminnya. Selanjutnya kita ke SPSS-nya ya teman-teman. Dan langsung saja kita beralih ke variabel view. Untuk variabel view kita ketikkan di sini hasil angket. Setelah itu kita bawahnya kita kasih sebaran. Setelah itu bawahnya kita kasih jenis kelamin. Jenis kelamin. Desimal kita nolkan semua ya teman-teman. Setelah itu untuk untuk values pada kolom sebaran kita klik titik-titiknya dan kita beri value untuk 1 dari labelnya A1 S1. Kita add dan value 2 untuk A1 S2. Seperti ini ya teman-teman, kita add. Setelah itu kita oke. Nah, setelahnya untuk yang kolom jenis kelamin ini kita juga rubah untuk value-nya, kita isi dengan angka 1 untuk laki-laki. Kita add dan value 2 untuk perempuan. Kita add juga. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita ganti yang dari measure ini. Untuk yang atas sendiri kita ganti scale, dan yang kedua kita ganti nominal, dan untuk yang ketiga kita juga ganti untuk nominal. Jadi scale nominal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung ke data view. Untuk data view kita isi hasil angket dari ininya teman-teman. Sebanyak 20 data. Setelah itu yang di bawah juga kita kasih 20 data. Untuk sebarannya kita kasih kode 1 dan 2. Sebanyak 20 juga ya teman-teman.
pastikan ini harus sama ya teman-teman, sejajar 40, sebanyak 40. Setelah itu untuk jenis kelaminnya ini ujinya seperti ini. Untuk teman-teman bisa mengkelompokkan atau jika datanya sama, maksudnya jika datanya sebanyak 20. Nah, teman-teman bisa urutkan, oh ini yang mengisi itu adalah perempuan, ini adalah laki-laki, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita ke analyze. Kita harus menguji untuk normalitas ya, sesuai yang di sini kita harus untuk menguji uji homogenesis ya teman-teman. Jadi di sini nanti ada 2 output. Nah, seperti itu. Jadi kita ada 2 kali analyze nantinya. Kita yang pertama, kita pilih analyze, kita pilih general linear model dan pilih univariate. Yang untuk hasil angket kita taruh di dependent variable, dan untuk sebaran dan jenis kelamin ini kita masukkan ke fixed factor. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih save univariate, kita pilih save ya teman-teman ini. Nah, setelah itu kita checklist untuk yang standardized kolom residual. Setelah itu kita klik continue dan kita pilih OK. Nah, ini hasilnya dari output ini. Kita minimize dulu, bukan di close, kita minimize dulu, kita mau uji dulu ininya. Setelah itu kan keluar ini. Kita tadi uji dari homogenesis itu tadi ya teman-teman. Setelah itu kita ke analyze. Tapi sebelumnya teman-teman harus pastikan sudah setelah uji yang pertama tadi dari analyze, lalu keluar dari ZRE 1 ini. Setelah itu kita ke analyze. Setelah itu kita pilih descriptive statistic. Nah, di sini kita pilih explore. Setelah itu yang standardized residual ini yang kita alihkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plots. Ini plots yang kedua ya teman-teman, di bawahnya statistik. Setelah itu kita checklist normality plots with test. Ini ya teman-teman, normality plots with test. Setelah itu, jadi kita buka plot. Setelah itu kita checklist yang kotak ini, normality plots with test. Setelah itu kotak continue. Setelah itu kita OK. Nah, di sini ada dari standar residual for angket. Nah, ini hasilnya. Di sini teman-teman hasilnya. Kita minimize dulu, bukan di close, kita minimize untuk uji selanjutnya. Setelah itu kita analyze, kita pilih analyze lagi dan kita pilih general linear models. Nah, general linear model kita pilih ya teman-teman, dan kita pilih univariate lagi. Lalu kita klik save. Nah, kita hilangkan checklist yang ada di standar di set ini. Jadi tadi yang pertama kita checklist, setelah itu untuk analisis yang ketiga ini kita hilangkan checklistnya. Setelah itu kita continue dan klik option di bawah dari save-nya tadi. Kita pilih tadi. Nah, kita pilih option ya teman-teman. Selanjutnya kita pindahkan untuk sebaran ini, sebaran jenis kelamin dan sebaran bintang jenis kelamin. Satu persatu. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik yang di bagian display.
di display means for ya. Jadi dipindahkan ke display means for di sebelah itu. Setelah itu teman-teman checklist di deskriptif statistik. Di sini yang kita beralih, jadi kan setelah kita pindahkan, kita ke display ini, kolom display ini. Kita klik ini, deskriptif statistik. Setelah itu kita klik homogeneity test ya teman-teman. Jadi berseberangan yang atas sendiri ini. Setelah itu kita continue dan kita klik OK. Nah, di sini ada banyak dari yang atas ini. Yang untuk ini kita pakai dari Levens test. Levens test ini ya teman-teman. Nah, ini Levens. Kita pakai Levens ini ya teman-teman. Levens test of equality of error variance. Nah, kita pakai yang ini. Kita copy. Setelah itu kita pastekan di Word yang teman-teman pakai. Adalah ini teman-teman, Levens test of equality of error variance. Kita copy, lalu kita pindahkan di sini. Setelah itu yang dipakai itu kan ada dua di uji two-way ANOVA ini. Nah, yang satunya yang dipakai adalah test of between subject effects ya teman-teman. Jadi atas bawah ini. Dan ingat teman-teman, untuk kolomnya ini yang di univariate analysis of variance, dan kita pilih yang Levens test of equality of error the variance dan test of between subject effect. Kalau sudah duanya ini kita copy paste di Word ya teman-teman. Nah, untuk cara bacanya seperti ini. Dari hasil uji two-way ANOVA dilihat dari dua output, yaitu Levens test uji homogenesis dan output test of between subject effect. Dari hasil uji two-way ANOVA dilihat dari Levens test didapatkan hasil signifikan dari uji two-way ANOVA sebesar 0,523. Nah, yang mana sih yang dipakai? Nah, yang ini teman-teman, yang sig ini ya, 0,532. Yang dipakai adalah signifikansinya. Setelah itu, di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka varian hasil adalah homogen. Dari hasil uji two-way ANOVA dilihat dari test of between subject effect. Nah, tadi itu kan yang Levens, sekarang yang test of between subject effect didapatkan dari hasil signifikan dari uji two-way ANOVA sebesar 0,000, di mana hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa test of between subject effect pada penelitian angket ini nilai rata-ratanya dari kecanduan game ada perbedaan pada hasil penjumlahan berdasarkan variabel faktor. Nah, untuk yang tabel yang kedua, test of between subject effect ini yang dipakai adalah sig-nya teman-teman, yang corrected model ini ya. Corrected model yang paling atas ya teman-teman. Ini kan signifikansi. Nah, di sini ada dua. Nah, yang dipakai itu adalah yang atas. Nah, yang dipakai ini dan ini sig dari Levens-nya itu yang atas. Ini untuk homogen 0,532 untuk homogen, dan yang 0,00 ini untuk test of between subject effect. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tutorial dari uji two-way ANOVA-ku ini. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.